PSK. Apa itu? Pasar Kliwon. Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jangan gitu. salah paham dulu. Jangan salah. Ini kan Berat. banyak sekali instansi-instansi di luar sana yang mungkin melarang adanya pernikahan dalam satu atap atau satu organisasi ini. Aduh, Ngapa Mas? nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya juga berat ini Mas ngomong ini Mas. Ngambil nafas dalam dulu. Iya ini Mas. Untung udah berakhir. Kok aku tadi, aduh. Kalau di beberapa episode yang lalu saya sudah bertemu dengan Kepala Markas PMI Solo yaitu Pak Budi. Bersama Pak Budi pun saya sudah membahas dan Pak Budi menyampaikan bahwa PMI Solo ini sedang dalam rangka mengoptimalkan sumber daya dalam ladang amal kemanusiaan PMI Solo. Nah, hari ini saya menghadirkan dua narasumber yang sering diteror. Ada loker enggak gitu. Ya kan, sering kan diteror gitu kan. Betul, betul. Dan hari ini beliau berdua ini yang yang ngurusi gitu ya, Ya, mengkoordinir. mengkoordinir SDM. tentang sumber daya manusia di PMI Solo. Yap. Di depan saya ada Mas Ucup. Oh, ini punya Mas Ucup ya? Ya. Siapa sih harusnya? Mas Khairul. Mas Khairul Anwar. Kita kenal udah berapa lama? Oh iya, Oh, oh. ya. Nama bukan. Nama panggung, nama aslinya tuh Mas Khairul Anwar. Tapi biasanya kalau udah jadi bestie namanya Mas Ucup. Yes. Betul ya, Bu Kalau ya? bestie ya. Kalau bestie, kalau nggak bestie tetap Mas Khairul. Oke. Tapi aneh dipanggil Khairul, tahu nggak sih? Ya wis nggak Enggak apa-apa. bakalan nengok soalnya. Nggak bakal nengok. Di sampingnya ada Bu Eni. Pagi. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bu, bahwa Bu Eni sama Mas Ucup ini kan pasti sering banget diteror. Ada loker enggak? Ada loker enggak? Nah, pertanyaan saya adalah, apakah PMI Solo sedang membuka lowongan pekerjaan? Dari siapa sih? Saya atau Mas? Ladies Ucup first dulu? aja. Oke, siap. Kita tim ya. Diskriminasi. Oke. Oke. Di tahun ini emang kita sudah membuka 2 kali loker ya Mas ya. Iya, Jadi heeh. 1 kali loker yang kemarin sudah 3 bulannya habis di bulan April ini. Iya. Jadi kita sudah menerima 3 dokter Mhm. dan 2 asisten apoteker. Iya. Kemudian yang masih berjalan di masa magang Mhm. sampai akhir bulan Juni adalah TBD atau di bank darah Iya. dan juga perawat untuk bagian pengambilan darah. Mhm. Ada yang lupa disebut loh, Bu. Ya. CSO 1. Oh ya siap. Nanti dia anak dirikan. Oh iya, lupa. CSO malah yang agak awal nggih sebelum dokter, CSO duluan. Memang berangkatnya dari tenaga on-call kita yang sudah notabene kerjasama dengan bagian mobile unit sudah agak lama, jadi memang perekrutan dari internal yang sudah kerjasama dengan PMI yaitu di bagian on-call admin. Oke, berarti memang Kayak perekrutannya untuk on call ya pada Iya, waktu itu ya. Iya, karena memang situasinya saat itu emergensi karena sudah ada SDM yang mundur 1, jadi kita harus segera istilahnya menyediakan SDM penggantinya seperti itu. Karena waktu itu kita butuh yang satset Ya. des gitu ya Bu ya. Yes, betul. Sesuai pokoknya. Oh, benar. Satset. Nah, mau tanya sama Mas Ucup nih, informasi lowongan tadi itu kira-kira nih kita bisa dapatkan di mana aja? Infonya itu biasa. Info Mas ya. Info Mas. Itu tuh ada tulisannya. Apa? Iya. Oh iya. Biasanya kita ada di website, Iya. kita umumkan. Kalau enggak di backup sama medsosnya PMI. Ya. Kita kan selalu kerjasama sama bagian humas untuk Yoi. share semua informasi Yes, betul. tentang kepegawaian yang sifatnya untuk di-share ke umum. Ya, Nah, betul. pasti betul, kan. betul. Pokoknya jangan lupa lah pantengin terus sosial medianya PMI ya. Jadi Yoi. biar tahu informasi-informasi IG, terbaru. Twitter, IG, Twitter, ada website, ada TikTok, ada Telegram, ada YouTube, ada. Kita semua ada. Kita adil soalnya. oh, Jadi kita pukul rata di semua sosial media. antara Itu tuh Sampaikan sebenarnya untuk informasinya. keep in touch gitu loh. Jadi biar kita tuh bisa terus berhubungan dengan masyarakat gitu. Kita juga ada Telegram kan yang
bisa menjangkau banyak orang gitu. Nah, ini kan PMI Solo itu saya pernah waktu itu beberapa kali podcast dengan teman-teman yang melakukan pelayanan di bawah ya Bu ya. Itu kan banyak sekali pelayanan PMI Solo. Nah, saya pernah ketemu sama orang itu tanya sama saya gini, PMI Solo itu kegiatannya banyak sekali. Jumlah SDM-nya berapa? Banyak. Banyak, jumlah SDM-nya banyak. Ya kalau dibanding dengan PMI lain mungkin yang di sekitaran Solo agak banyak ya, karena ya 180 itu nggak sedikit. Ini masih ada yang magang karena kan yang waktu Ya, belum kita hitung betul. karena belum jadi statusnya belum ke kontrak ataupun Ya. tetap kayak gitu. Jadi memang semakin hari ya kita berbenah karena kita juga sudah ada GMP, Ya. ISO juga nantinya itu membutuhkan SDM yang di bidangnya sesuai dengan kompetensi dari SDM. Jadi kalau penempatan kita tidak asal nih karena memang harus disesuaikan dengan kompetensi masing-masing Ya. dan bidang yang ditempati SDM tersebut kayak gitu. Oke. Nggih. 180 guys. Banyak guys. Itu belum yang teman-teman outsourcing. Ya. Belum yang teman-teman outsourcing. Kita kerjasama dengan pihak ketiga untuk outsourcing di bagian cleaning service dan juga satpam atau security. Belum Luar juga biasa. teman-teman on call. Ya, Luar biasa. on-call. Ya kalau sama teman-teman on call sama teman-teman outsourcing 230 Lebih. 30-an 230. Ya. 30-an lebih bisa. 230. Karena ada dokter, Luar perawat, biasa. admin. Admin. Ya. Luar biasa banyak banget, nggak bisa ngebayangin Hmm. betapa sibuknya Bu Eni dan Mas Ucup. Enggak sih. Oh nggak sibuk ya? Kesannya Nggak tiap salah. hari cuma gibah. Oh gitu Kita gimana? cuma gibah. Bagian SDM kan begitu ya. Kerjanya cuma ngomong doang. Ngomong sama SDM. Cuma gibah dan gibah. Gibah. Dilihatnya santai aja ngomong Nah, terus sama oke. orang ya. Itu kerjaannya memang. Emang gitu ya. Terus kita kan udah dengar tadi bahwa ada sekitar 240 ya, 230 Ya, 30-an. 230 staffnya di sini ya, keseluruhan Staff, termasuk relawan, outsourcing on-call, dan on call. ya. Itu sistem pengelolaannya sendiri gimana, Mas? Wah Ya, ini waktu Anda 5 detik. ini cukup menguras energi Oh, ini biasanya. cukup menguras energi. Ya kan kita ada yang shift, ada yang pelayanan itu kan shift 24 jam. Jadi kita 7 kali Iya. 24 jam pelayanannya. Terus ada yang non shift, ya kayak yang di kantor-kantor itu bagian admin, keuangan, terus kami di kepegawaian, Mas juga. humas, terus PB, penanggulangan bencana walaupun tidak 24 jam, tapi ketika terjadi sesuatu hal emergensi langsung jadi 24 jam. Luar biasa. Orangnya kalau pelayanan tetap 24 jam. 24 jam Iya. ya. Ya itu, tiap bulan saya pasti buat jadwal untuk satu PMI. Jadi masing-masing bagian itu sendiri. Masing-masing bagian. Ada pembagian Masing-masing sendiri. bagian itu sendiri. Sendiri, Sendiri ada untuk yang ketentuannya sendiri. Karena Karena kan beda. beda-beda. Beda jamnya. Kayak yang di Gria PMI dengan yang ada di Hemodialisis. sini hemodialisis Oke. beda lagi. Rumah tangga beda lagi. Rumah Luar tangga beda biasa. lagi. Jadi harus tahu karakteristik Berarti bagian masing-masing. Mas itu sering membelah diri dong? Enggak. Amoeba. Enggak. Amoeba. Tak pecah kok. Enggak tak selai pecah. Enggak, kita kan setiap tengah bulan kita biasanya ada koordinasi kecil-kecilan saja bahas Iya. tentang SDM. Kan saya bagi tugas sama Bu Eni, saya yang ke lapangan. Jadi saya sering yang ke lapangan, koordinasi kecil-kecilan aja yang Saya yang sounding ke atas sama ke Ini, struktural. Oke gitu, bagi Sudah. tugasnya gitu ya. klop. Oh, Wah. Sudah Tim, besti. tim. Sudah Lebih dari besti. Besti. Lebih dari Besti. Tapi ribet gak sih Bu kalau mengurus sekian ratus orang? Enggak sih, kita kan memang bisa kerjasama dengan bagian struktural di masing-masing bagian ya. Iya. Pak. Jadi kita mengoptimalkan juga peran dari kepala bagian dan kepala seksi yang notabene mereka kemungkinan mungkin lebih tahu juga antara SDM yang di bawahnya ini seperti apa, baik kinerja, baik mungkin dari keseharian, komunikasi dan sebagainya. Emang kita tekankan harus apa ya?
dekat. Jadi antara staf dan juga struktural itu tidak ada batas, dalam artian ya jangan membuat staf merasa wah saya staf, wah ini ada apa namanya atasan saya, nanti jadi takut dan sebagainya. Enggak. Karena memang kita tidak bisa sendirian atau bagian kebagian hanya 2 orang nih, hanya saya dan Mas Khairul. Jadi harus dibutuhkan kerjasama dari masing-masing bagian, yaitu bagian struktural, Kabakasi, mungkin dengan K-Unit, karena memang dari beliau-beliau kita tahu informasi mengenai SDM di berbagai bagian tadi. Karena ya notabene 200 lebih tadi kita nggak bisa in hand semuanya informasi nih. Kita harus butuh info yang lebih juga dari bagian-bagian tersebut. Nah, melaluinya ya struktural tadi. Ya kita harus kerjasama. Bagaimana membangun komunikasi yang baik agar ya SDM juga merasanya tidak terlalu wah diawasi nih. Ya, jadi tetap ya kalau misalkan ada problem atau apa kita welcome kok. Jadi entah mau langsung ke bagian kepegawaian atau langsung ke Kabakasinya dulu, monggo. Jadi memang jangan kalau ada masalah dipendam sendiri, baik itu Ya Allah. baik itu pribadi maupun secara profesional atau kinerja kayak gitu. Iya, jangan ya. overthinking, nanti di rumah nggak bisa tidur. Nah, kayaknya curhat ini. Makanya kalau dengan bagian kepegawaian harus ada cursolnya dikit ya kan. Iyalah. Enggak, tadi itu curhatnya dia kok. Oh gitu. Si dia sendiri. Malah tiap hari dia ke tempat saya. Nggak apa ya. Sering-sering saya masuk ruangnya Bu Eni. Sambil Ini nangis-nangis. ruangan sangat penuh dengan dosa. Oh iya, pengakuan dosa ada di situ semua ya. Pengakuan dosa dan tempat untuk menggibah gitu. Oh nggak apa-apa, gibahnya kita positif kok ya. Itu ruang BK kalau di sekolah Kalau di itu jadi sekolah ruang BK, BK. Ruang BK itu. Iya, dan alhamdulillah ya sekarang sudah ada ruangnya gitu. Kalau dulu kan bingung ya mau nyari ruang di mana nih, harus minta tempat dulu kemana gitu. Karena ya memang maaf kata kalau untuk SDM memang sebaiknya ada ruang sendiri karena memang untuk apa namanya Menjaga pemantauan privasi ya. SDM misalkan ada sesuatu bolehlah kita ya bicara secara empat mata mungkin. Nah mungkin kalau dengan struktural nggak begitu terbuka, mungkin dengan kami yang di kepegawaian lebih terbuka atau dan sebagainya. Ya memang orang berbeda nih. SDM di satu PM ini kan banyak, jadi satu kepala beda dengan kepala yang lain kan, karakternya beda-beda, dan kami yang di kepegawaian mau nggak mau semuanya harus kita pahami. Oh Mbak Dia seperti ini, ada lagi mungkin yang di bagian lab seperti itu. Jadi mungkin juga dengan situasi kerja yang berbeda lingkungannya akan membuat mereka berbeda juga dalam berkomunikasi, dalam bersikap, dalam berkinerja. Nah itu harus kita pahami semuanya. Percayalah, yang memahamimu hanya kepegawaian. Yes. Nah kita itu kan kegiatannya banyak ya Bu ya. Kita juga punya relawan, kita punya on call dan yang lain sebagainya. Misal nih Bu, ada pelajar atau mahasiswa di luar sana yang pengen magang di PMI Solo, itu bisa nggak dan gimana caranya? Oke, bisa ya, bisa. Dan kita juga biasanya ada, mungkin kalau yang resmi gitu ada MOU-nya ya, mungkin antara sekolah atau perguruan tinggi biasanya. Jadi ada PKL, kemudian ada magang, ada penelitian dari mahasiswa, mungkin bisa S1, S2 dan seterusnya. Nah, syaratnya adalah ada surat permohonan dari instansi atau sekolahan masing-masing. Kalau khusus nanti untuk penelitian harus disertakan proposal. Jadi proposalnya dibikin yang sederhana saja. Intinya kenapa PMI Kota Surakarta dipilih untuk lahan untuk penelitian. Jadi harus punya gambaran dulu latar belakangnya apa nih gitu. Biar nggak salah info soalnya. Dan betul. Kita mengharapkan dari adik-adik atau yang magang atau penelitian ataupun PKL di sini menjadi tangan panjangnya PMI dalam rangka apa? Oh ini loh ada produk knowledge-nya PMI itu apa saja. Jadi di sini tidak hanya yang oh saya magangnya di humas, ya sudah saya taunya humas aja misalkan. Oh saya magangnya atau PKL-nya di lab, saya taunya ya lab saja, tidak. Tapi memang keseluruhannya, apalagi yang sekarang ini yang lagi ngetren banyak di GRIA PMI. Karena itu kita kerjasanya banyak baik dari SMK, SMA maupun perguruan tinggi terkait dengan ya di sana kan ditampung penderita psikotik ya. Jadi kita lahan yang betul-betul sekarang rame, dan kemarin sempat apa namanya overload juga, jadi kita tetap menerapkan sistem shift juga untuk yang PKL atau magang
biar efektif juga. Terkendala dengan tempat juga, kalau terlalu banyak juga kurang Iya, kurang bagus apalagi nih. pandemi kayak gini Iya, ya. Oke, berarti kalau teman-teman nih mahasiswa atau pelajar yang pengen menimba ilmu Yes. di PMI bisa, mau penelitian juga bisa. Nah, ini Mas Ucup ngantuk Bu, saya cari tombol ngantuk buat jangan Mas ngantuk Ucup dulu ini. ya Bu ya. Tadi malam Coba dijawab di segala bagian nih, di segala bagian kita kan ada banyak banget nih, ada lab, ada humas, ada poli, ada poli, pelayanan HB, Gria, PB. Yansos, Yankes kayak gitu kan ada banyak banget nih kan. Iya. Nah, secara keseluruhan spesifikasi pegawai yang dibutuhkan PMI Solo itu sendiri harus gimana? Yang pertama Baca Quran dan maknanya. yoi. Bulan Yang- puasa, Bulan yang, puasa. yang jelas pasti kita mensyaratkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena di kita sudah menerapkan GMP dari BPOM. Iya. Pasti syarat kompetensinya ketat untuk perawat, analis, teknologi bank darah, dokter pun. Terus itu untuk yang di UDD. Iya. Kalau untuk di bagian yang lainnya untuk kayak di PB itu pasti harus sebelumnya ada pelatihan untuk spesialisasi di bidang PB. Ada banyak sekali, ada Watson, ada RFL dan lain sebagainya, PP banyak banget kalau di PB. Oke. Kalau di Gria itu juga ada pelatihannya juga ya Bu ya, Ada. dari Dinsos. dari Dinsos. Sekarang malah saya kemarin habis diskusi dengan teman-teman Gria, malah ada sertifikasi untuk pekerja sosial. Oh. Nah itu sepertinya oke. ke depan kita harus buat program kerja Bu. Jadi Iya. supaya semua staf yang ada di PMI itu tersertifikasi. Iya, betul. Karena betul. kayak di PB terus di UDD pun sekarang semuanya akan disertifikasi Iya, iya. dari BNSP, BNSP. Wow. Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Profesi. Ya kan kemarin Nice. tempatnya di sini. iya. Kebetulan kita berapa kali ya Bu ya? Iya. Jadi Panitia. panitia Ketempatan untuk menyusun ini semua. Terus Wow. jadi tempat pertama untuk sertifikasi juga. Berarti nanti akan ada standarisasinya sendiri ya untuk melakukan pelayanan itu, standarnya itu seperti ini gitu, dan itu harus diterapkan semuanya. Iya. Ada semua. Apalagi kita sudah GMP, kita sudah hampir bentar lagi Hampir ISO ya ISO, Bu. ya, Jadi dalam sebentar proses lagi ISO, jadi semuanya SDM harus terstandar. Luar biasa. Di luar itu semua ada penilaian yang khusus PSK. Heh, apa itu? Pasar Kliwon. Pengetahuan, sikap dan keterampilan. Jangan gitu. salah paham dulu. Jangan salah. Saya kalau lapar sukanya overthinking, jadi kemana-mana. Saya Oh, agak kaget gitu. Habis Apa ini itu? kita jadwalkan. Oh, apa? Nanti sore buka puasa. Oh iya, betul. Kirain jadwal PSK-nya. Yang Ya, itu penting tadi PSK tadi. yang ya, kita. penting itu harus ikhlas gak sih kalau kerja di PMI ya kan? Yoi, pasti. Iya. Harus ikhlas. Kita mah kalau pulang di luar jam kerja biasa. Biasa. Tidur sini biasa. ya. Jangan kaget. Jangan kaget. Tapi ada juga loh yang on time. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan sesuai aja. Yang ya. penting tanggung jawabnya sudah Iya, terpenuhi tanggung jawab ya. udah selesai mau pulang monggo silakan. Yang belum kelar-kelar ini mungkin yang agak kurang-kurang dikit kali ya. Orang lulus. Nah, kalau tadi kita sudah membahas soal sistem nih Bu, ini saya mau berbicara dari hati ke hati. Membahas soal hati. Dalam nih, dalam iya nih, agak dalam nih. Ini kan berat. banyak sekali instansi-instansi di luar sana yang mungkin melarang adanya pernikahan dalam satu atap atau satu organisasi ini. Aduh, Ngapa Mas? nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya juga berat ini Mas ngomong ini Mas. Ngambil nafas dalam dulu. Iya ini Mas. Untung udah berakhir. Kok aku tadi, aduh, Dilanjut nggak apa-apa. Dilanjut nggak apa-apa. kita bahas aja ya ini ya. Jangan, Kita bahas kamu aja kalau gitu ya. nggak usah. Panjang ini. Nanti ini bisa sampai 2 jam ini. Bisa, Kurang bisa. kayaknya. Trending nanti. Ini kan Gimana? Berani? saya nggak Mumpung kuat. nih. Mumpung ada bagian SDM nih. Berani nggak? Ayo. Nanti bisa sih nyangkut sama jawaban ini ya. Oke. Tapi jangan sebut merek. Enggak. Itu kan- Kita inisial aja. Siapa?
Oh, awas. langsung diancam. Nah, itu kan melarang adanya menikah dalam satu instansi atau satu atap. Nah, Ya. untuk PMI Solo sendiri ini bagaimana regulasinya? Kita sudah boleh ya Bu ya. Alhamdulillah boleh. Mulai tahun 2017. 2017. Sejak ada putusan MK Iya. 18 ya Bu ya. 18 mulai. Putusan MK itu tahun 2017 bahwa membatalkan peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003 ya Bu. 3. Di situ kan ada melarang nikah satu kantor Iya. sama MK. Kantor nggak boleh. Oh iya. Banyak Oh iya, banget satu soalnya. kantor. Gimana sih Mas Ucup? Satu Susah kantor juga. nggak boleh. Satu aja nggak berani. Dua aja susah. Satu aja nggak berani. Satu aja gagal saya. Gimana mau satu kantor? Di situ kan memang jatahnya satu. Oh iya bener sih. Oke. Iya Cewek. iya Kalau maaf cowok yang lebih dari 4 satu. bro. 4 bro. Oke, kembali lagi ada itu tahun 2018 ya Bu ya, sama pengurus PMI Kota Surakarta. Iya. Di kita juga ada peraturannya kita punya peraturan sendiri juga, itu juga ketenagakerjaan. tertulis ada. Dulu enggak boleh. Iya. Oh, oke. Dulu kalau mau nikah cinlok ya harus keluar salah satu. Sebelum ditetapkannya Sebelum peraturan 2018 itu ya. Oh, oke. ya. Terus setelah itu boleh. Saya sudah berapa orang ya Bu ya? 1 2 3 4 ya. 4. Mau 5. Mau 5, Yang tapi kelima belum siapa jadi. ini? Yang kelima siapa ini? Masih was-was. Oh masih was-was ya. Apa aku Bu? Waiting list-nya jalan saka kulo. Amin amin. Apa aku untuk yang kedua ini? Aduh, sesi curhat beneran. Saya sudah tidak kuat. Kenapa perut saya sakit ketawa terus dari tadi ya? Aduh. Oke ya, ya itulah intinya seperti itu. Intinya sudah boleh ya sejak tahun 2018 Sudah boleh. membolehkan. Tetapi ada syaratnya juga. Tanda bintangnya di bawah. kecil. Syaratnya apa? Tidak Tidak boleh dalam boleh satu divisi. Satu atau divisi yang bagian. sama. Syaratnya ya punya jodohnya dulu toh. Oh iya pasti. Iya kan? Oh iya, Kalau betul. nggak punya jodohnya gimana? Iya. Aduh susah kalau ya. Nyari dulu. Teman satu ini perlu kita nanti carikan. Oh iya. Nyari aja luput saya. Dia masih imut soalnya. Iya. Masih panjang jalannya. Ya. Tapi saya pengen Pengen apa? pengen. Oh iya. Aku ya ada. Selalu Kamu jangan memancing saya. Puasa loh ini kita. Kita puasa ini ya. Astagfirullah. pembahasan jadi kemana-mana. Iya. Ini kan kita beberapa staf kan juga sudah pensiun ya Bu, Mas. Yes. Oh, iya. Kira-kira nih ada nggak sih batasan untuk mengabdi di PMI Solo sendiri itu berapa lama? Sampai Atau sampai usia, usia berapa? 56 tahun. 56 Ya, tahun. memang regulasi di luar kan sudah 58 ya Mas ya. Cuman kita yang di 57 58. 57 untuk yang BPJS-nya ya. Iya. Cuman kalau yang di PMI Solo memang masih diterapkan 56 tahun. Jadi memang yang kemarin-kemarin pensiun ini kayak belum layak pensiun gitu. Karena Emang, masih iya, bener-bener. terlihat imut, Iya. masih terlihat muda Semangat gitu, kerjanya Nge. masih Semangat kerjanya tipe. masih tinggi. Mohon maaf iklan. Semangat kerjanya masih luar biasa sekali ya. Betul. Yang masuk shift ibu-ibu yang kemarin di lab itu luar biasa, masih ikut shift, jadi masih masuk malam dan sebagainya. Padahal sudah bertahun-tahun sampai 30 tahun itu yang luar Itu biasa. 30 30 lebih, 32 ada, 33 ada ya. tahun. Rata-rata itu. Bayangin 30 Ya, senior-senior saya itu waktu Masuk saya sini masih lulus SMA itu. Apanya? Beliau itu Ya, lulus lulusannya SMA dulu kan masuk sini. Langsung SMA, masuk sini. Kalau dulu- ATD kayak Kalau dulu kan belum ada D3 teknologi bank darah yang ada di kita kan punya Akbar itu kan. Oh, pas banget keluar. Wah. Apaan sih? iklan. Ya Berarti itu awalnya dari SMA tapi PMI Solo dulu. terus Ya. meningkatkan Iya, Terus kita ada Strata sekolah, pendidikannya cuman kan ya? sekolahnya waktu itu ya Khusus hanya ada D1. setara Oh, D1 ya, oke. ATD dan PTTD. PTTD. Yang terakhir memang PTTD itu kita juga buka melalui LKP-nya PMI Solo itu. Terus akhirnya jadi Akbara yang sekarang ini D3. Karena kan memang dari Kemenkes sudah di tahun 2020 itu minimal untuk nakes kan D3. D3. Jadi Iya, kita juga betul. OTW untuk studi lanjut bagi yang teman-teman yang di bawah yang masih di
setara PTTD itu kita Tinggal usulannya tinggal 6 orang ya, 6 Bu, ya? orang 6 sih, orang. ya. Berarti Tahun itu- ini 3 orang Tahun ini 3 kita orang. daftarkan juga, terus kita sekolahkan. Ya. Nanti udah lulus daftarkan Gantian. lagi gantian. Oke. Yang udah gitu. kuliah nih, udah mau lulus ini kan. Nah, 5 orang udah mau lulus, sekarang kita mau ini lagi 3 lagi. Berarti habis ini kita madang geden ya. Kok bisa? Oh iya. Kan ada yang mau lulus. Oh Kita iya. harus Kok saya 5 orang loading lagi. nih? pesta dong, 5 orang loh. Jangan lupa ya. Ya Yang nanti mau lulus. Yang mau nanti lulus. nanti kita panggil aja. Itu kalau dipanggil itu deg-degannya setengah mati loh, Mas. Kita Tahu todong. nggak Oh, sih iya kalau gitu ya. dipanggil Ha-ha. Bu Eni dipanggil Mas Ucup itu deg-degannya udah sampai keringat dingin. Enggak ah, kamu tak panggil D malah Beda dong. Cemara ayo. Tapi itu dulu. Emang zaman saya nih waktu dipanggil KUTD, dipanggil bagian personal gitu, kayak mau ada apa gitu. Jadi mau ngajuin cuti ini sudah harus menyiapkan mental yang luar biasa. Sekarang sudah biasa. Bu ini minta ini. Kadang dititipin aja sama si Satpat. Enggak apa-apa sih, cuman ya memang sekarang lebih mudah. Regulasi nggak seperti dulu. Jadi antara atasan dan bawahan juga nggak yang serem gitu ya. Sekarang lebih Enggak friendly. serem sih, enggak serem sebenarnya. Cuman Saya masih tetap deg-degan kalau tiba-tiba dapat WhatsApp ke ruangan saya ya. Itu rasanya kayak dipanggil kepala sekolah, guys. ya ini kepala Kan kepala bagian BB. Iya, BP. kepala bagian. Guru BK, guys. Guru PK-nya PMI. Nah, Bu, PMI sendiri kan beberapa tahun yang lalu, nggak beberapa tahun yang lalu sih, tahun lalu, 2 tahun belakangan ini kan menghadapi COVID ya, turut andil Yes. berperan dalam membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID ini. Dan di beberapa instansi itu kan ada yang menerapkan WFH atau work from home, kemudian WFO 50% dan yang lain dan yang lain sebagainya. Kalau di PMI sendiri gimana? apa itu WFH? Saya nggak kenal WFH. Kita nggak kenal Nggak kayaknya. kenal yang namanya WFH kita. Ya karena kita Nggak memang kenal. di pelayanan ini 24 jam. Jadi kalau untuk WFH berat kayaknya. Jadi kemarin yang mulai tahun 2020, 21, 22 ini bahkan ya kita tetap sesuai dengan yang setiap hari kita layani. Jadi tetap 24 jam dengan resikonya ya resiko tinggi beneran. Iya. 20 Anda berdua isoman, 21 saya isoman. Angkatan Dua-dua ada juga sampai geria ditutup sementara. Iya, Itu juga ya gara-gara kita memang komit untuk pelayanan di masyarakat sepenuhnya. betul. Jadi memang luar biasa dampak pandemi di kita. Jadi kita juga bisa berkolaborasi waktu itu dengan ya mahasiswa TBD yang dilelah magang juga di sini. Kemudian on call yang kita apa namanya perbantukan ditugasi untuk menggantikan teman-teman yang isoman. Betul. Luar biasa yang isoman di 21 itu kurang lebih 50 orang ya Mas ya. 50 orang. Iya, 50 total orang. 50 Luar orang. biasa dan itu dalam jangka waktunya gantiannya pendek sekali. Jadi waktu itu ya ini belum kelar isomannya sudah disusul ini Iya, lagi, iya, disusul lagi. betul. Padahal kan kalau di shift ya, katakan shift 24 jam itu harus ada 3 shift. Sementara kalau ada yang ya udah isoman 1 harus ada yang gantiin karena shift kan terus jalan nih. Iya, Nah, padahal masyarakat waktu itu butuh plasma konvalesen ya waktu itu. Iya, betul. Di sini kayak pasar klewer nih ramenya ya Allah. Tapi ya berkahnya kita dalam artian begini, walaupun memang teman-teman waktu itu menderita sekali, saya termasuk di sana, panjenengan berdua termasuk Iya. di sana. Cuman memang kita berusaha kalau masyarakat melihat kita luar biasa seperti ini ya kita harus mengapresiasi dalam artian masyarakat juga butuh kita betul-betul menggantungkan Iya, waktu betul. itu plasmanya di kita, jadi kita di lain hal waktu kita isoman pun maaf kata nggak bisa sebenarnya off 100% gitu. Jadi ya tetap aja masih kerja juga gitu. Saya masih WhatsApp terus nih. Bu, ini ada yang isoman lagi, siapa yang ganti? Aduh. Pusing waktu itu. Itu pusingnya cari penggantinya. Gimana city value saya bisa naik, Cok? Kita sampai perbantukan on call itu berapa ya, Bu? Banyak waktu itu. Banyak, ya. Relawan itu Relawan banyak yang bantu. gantian juga. Karena memang waktu Bantu. itu banyak sekali teman-teman kita yang isoman ya. Iya, kita gantian. saat itu benar-benar chaos. Iya, Betul. betul. Tapi kita tetap komit ya, Bu Komit, ya. iya. Melakukan pelayanan 100% untuk masyarakat. Luar Itu biasa. teman-teman pada mengeluh, Mengeluh gimana? nggak bisa istirahat. Iya. Betul.
sekali. Ketika dia masuk Betul, pagi betul, nih, betul. jadwal aslinya masuk pagi, siang sampai malam itu plasma konvalesen. Iya, Karena kita tidak punya tenaga lagi. Karena pada saat itu biasa. benar-benar chaos ya Bu Iya, ya pokoknya. betul. Jadi apa namanya? Terus lembur terus. Ya. Namanya Iya, banyak. memang saya sendiri mengalami waktu itu kan saya Di sempat bagian frontline jaga ya, di CSO. bagian frontline. Situ Itu kan kalau iya, misalkan masuk pagi, harusnya kan pulangnya 2:30. Itu saya jam 6 sore, jam 7 baru pulang, Besti. Kalau jaga malam? Kalau jaga malam pulangnya itu jam 12 bisa, 12 siang ya. Iya. Kan kalau jaga malam kan dari jam 9 sampai jam 8, setengah 8 nih. Itu kadang bisa sampai jam 12, sampai balik lagi jadi shift pagi. Jadi malam pagi gitu. Nanti yang pagi bisa pagi siang, yang siang bisa siang malam gitu. Terus pokoknya karena memang pada waktu itu kondisinya sedikit chaos sekali, tidak sedikit deh. Emang Banyak, chaos banget. iya. Memang sangat itu. Sangat Iya, sangat. Tapi alhamdulillah alhamdulillah sekarang sudah. Iya. Alhamdulillah ya sekarang sudah membaik dan sudah teratasi dan ternyata PMI Solo mampu menghadapi semua itu. Yes. Tepuk tangan gak ini? Tepuk tangan. Apa sih kamu? Nah, kalau kita ngobrol di instansi lain, mungkin kan ada istilah kayak switch bagian dalam artian misalkan nih saya di humas tiba-tiba diperbantukan di bagian lain kayak Iya. gitu. Apakah di PMI Solo sendiri ada hal-hal seperti itu? Terutama di saat kita terjun ke bencana nih, misalkan Mas Ucup nih sama Bu Eni bagian kepegawaian, tiba-tiba saat ke bencana jadi dapur umum atau mungkin jadi RFL atau apa gitu, ada nggak di PMI Solo? Banyak. Banyak. Wajib kalau itu. Dan Wajib wajib ya? karena memang Multi kalau- talent berarti Iya. harusnya. Ketika kita rekrutmen, kemudian ada orientasi. Sebelum orientasi lah, kita rekrutmen itu waktu sesi wawancara sebelum masuk ke magang nih, kita masih nanya benar-benar mau komit di PMI enggak gitu. Komit PMI itu seperti apa? Karena saya tekankan dari awal ini bukan hal yang tabu, tapi yang memang harus dibicarakan di awal. Padang ngarep kalau orang Iya, Jawa. betul. Karena apa? Di sini nyari gaji yang tinggi nggak bisa, Bro ya. Ya pokoknya Nggak bisa, cuy. Jadi maaf Tapi kata bukan ya. berarti gaji kita kecil Nah, tapi betul. Cuman karena kita kan sudah ya paling tidak ada sekian persen lah dari gaji PNS yang kita adopt. Jadi kan memang nggak terlalu rendah. Cuman memang kalau untuk ngejar gaji yang tinggi nggak bisa. Di sisi lain ya kita karyawan tapi setengahnya relawan dalam Iya, artian iya, kalau betul. PMI membutuhkan kita siap setiap saat. Nah itu setiap kali ada rekrutmen saya tekankan di awal karena memang kalau kita nyarinya SDM yang hanya pokoknya saya kerja aja Bu, saya nggak mau yang lain. Wah, Iya, iya. jangan di PMI ya. PMI Betul. memang harus mau di luar jam kerja setiap saat dihubungi. Loyalitasnya Nah, ya, itu harus karena tinggi. memang yang sudah bergabung ini luar biasa komitmen mereka di luar jam kerja mereka mau setiap saat. Kalau misalkan nggak usah jauh-jauh ke bencana lah, lembur misalkan ada teman yang Iya. cuti atau sakit misalkan ya mau juga padahal mereka belum libur misalkan seperti itu. Nah ini jadi bedanya mungkin di awal ketika rekrutmen di PMI atau di tempat lain bedanya ya seperti ini karena memang PMI adalah pelayanan masyarakat yang tidak terhenti ketika jam kerja saja tapi 24 jam walaupun salah itu Bu. ya 25. oh 25 jam. Kita 25. 1 jamnya jadi relawan. Iya. Kan kita sering Bu ketika rekrutmen, ketika pas awal-awal itu orientasi, Iya. kan kita setelah selesai rekrutmen sudah kita tetapkan bahwa masuk proses magang selama 3 bulan. Di hari pertama itu kan ada orientasi ke Palang Merahan Iya. tentang PMI seperti apa, PMI secara luas sejarahnya dan lain sebagainya. Terus tak ajak keliling ke setiap bagian. Keliling melihat kenyataan. Iya, setiap bagian ketika di bagian pengambilan donor, Iya. di tempat donor itu, terus di dalam lab, di poliklinik, HD. Ketika masuk PB, saya tembak. Cie ditembak, cie. Saya tembak pokoknya. Kalau di PMI, siapapun itu harus siap turun ke bencana. Langsung keringat Kapanpun, dingin. dimanapun, iya. Kalau tidak mau turun ke bencana,
jangan di PMI. Sama seperti yang dengan Bu Eni tadi. Langsung keringat dingin ya enggak kuat. Besoknya enggak masuk. Loh, Banyak soalnya itu kan Banyak, sebenarnya banyak. PM itu membentuk mental loyalitas, mental Iya. keikhlasan itu kan dari situ. Iya. Kita bisa Iya. menguji sebuah loyalitas pegawai terhadap kita, terhadap PMI itu kan lewat seperti itu. Jadi ketika dia mundur begitu dikatakan seperti itu kan itu sudah seperti seleksi alam ya. Iya, seleksi Langsung alam, betul. Kan memang mundur. tugas utama di PMI kan selain membantu pemerintah kan banyak tugasnya kan. Ya. Salah satunya itu pelayanan untuk kebencanaan. Kan tertuang juga di Undang-Undang Kepalangmeran nomor Rata 1 apa tahun 2018. Ngomong Iya. udah apa nih? Iya ya, karena kita berjalannya organisasi kan berdasarkan itu. Iya. Alhamdulillah ya sekarang PMI sudah punya undang-undang Sudah ya. punya undang-undang, sudah punya PP-nya juga. Iya. Sekarang sudah mulai turunannya, PO-nya sudah mulai turun. Walaupun belum semuanya sih. Iya. Tapi Luar nanti biasa. berproses lah. Berarti memang kalau kerja di PMI itu yang pertama harus ikhlas. Betul. Ya, karena PMI kan berbeda dengan instansi yang lain ya. Iya. Kalau di PMI kan ketua PMI sendiri menyebut PMI itu ladang Ladang amal. amal. Yes. Jadi yang diperlukan dalam ladang amal itu apa sih? Ketika kita baru beramal itu kan harus ikhlas kayak gitu kan. Ikhlas. Tujuannya kan kita mencari akhirat. Iya betul. Kalau Mas. kita Iya, mengejar apa akhirat, tadi? nanti dunia akan mengikuti. Mengikuti. Kalau kita Bener banget. mengejar dunia, akhirat ketinggalan. Iya Kan bener gimana? banget. Tausiah di akhir Ramadan. Tahu sih di akhir Ramadan bersama Ustadz Ucup. Astagfirullah. Dan memang kalau misalkan kita expect bahwa di PMI itu gajinya wow gitu jangan terlalu Jangan tinggi ya harap. ekspektasinya ya. Jangan harap. Ya tetap sih kita mengutamakan kesejahteraan Iya. karyawan. Tetap kita memperhatikan, kita selalu mengusulkan ya Iya, Kalau kalau bisa naik, bukan naik ya naik. tetap kita sesuaikan. kita yang mengikuti sesuai. peraturan Heeh, gitu ya. gitu. Tapi kan rezeki itu kan nggak cuma dari uang. Wits. Kita sehat. Alhamdulillah. Kita Iya, sehat, rezeki dari Tuhan. ayah, ibu, terus semuanya sehat. Kita masih bisa ketemu dengan orang tua. Kumpul itu kan salah satu rezeki juga. Kita masih bisa ngobrol Ini seperti ini. tausiah banget Di akhir hari Ramadan. ini. Iya, tausiah banget. Jadi rezeki itu emang tidak harus berupa materi. Iya, Bertemu dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik itu juga sebuah buah rezeki. rezeki. Iya, betul. Iya. Dan memang itu yang dirasakan teman-teman yang kemarin baru kontrak nih ya, ketika di depan pengurus mereka diundang di rapat pengurus itu apa kesannya di PMI, karena salah satunya ada dokter nih, dokter yang notabene sudah pernah bekerja di luar PMI seperti rumah sakit mungkin. Iya. Jadi kultur untuk situasi kerja kan beda juga. Betul. Jadi dari mereka juga bilang kalau di PMI kok beda banget dalam artian secara kekeluargaan, secara komunikasi lebih nyaman gitu, dan pelayanannya luar biasa. Kalau di rumah sakit mungkin hanya melulu dengan orang sakit misalkan, kalau di PMI tidak hanya dengan orang sakit, mungkin pendonor juga, kemudian ada pelayanan geria PMI juga yang notabene mungkin dari mereka belum pernah melihat PMI kok PMI Solo yang seperti ini kayak gitu. Jadi memang kesannya itu luar biasa dan kita apresiasi karena ya non sewu kalau seorang dokter lah ya, katakan seorang dokter yang mau di PMI itu yang luar biasa menurut saya, bukan mengecilkan arti yang lain ya, semuanya sama. PMI SDM di PMI luar biasa. Tapi kalau ketika seorang dokter masuk di PMI ini, alangkah beliau-beliau ini membuka dari wawasan beliau, ternyata PMI itu beda dengan Bahwa instansi. bekerja bukan soal uang ya, betul, Bu ya. bukan cuman uang saja. Jadi memang kenyamanan dalam bekerja itu ditemukan di sini. Kemudian cara bekerja, kemudian layanan apa yang diberikan PMI Solo itu bagi mereka bertiga luar biasa begitu. Dan Betul. pengurus juga salut gitu kok mau bergabung dengan PMI gitu. Tapi emang benar sih kerja di PMI itu kayak balancing life gitu. Jadi hidupnya itu balance antara cari uang dan cari amal, itu jalannya bareng gitu loh. Karena kita bekerja untuk melayani masyarakat kan. Kita bekerja untuk membantu pemerintahan dan yang lain sebagainya. Itu kan jadi amal ibadah kita tersendiri ya, menolong orang. Non-profit soalnya. Ya, meringankan beban orang lain itu. Jadi menurut saya kerja di PMI itu sangat-sangat luar biasa.
Kapan lagi kerja? Mantap Mas ya. Kerja uang dapat, ibadah dapat, Oh iya, ya kan? jelas. Ini cuma di PMI aja. Nah, ini kalau mau Sebenarnya itu tergantung niat dari masing-masing kita. Iya, betul. Kalau kita cuma niatnya uang ya. ini kayak tuan krep dong. Iya. Uang. Jangan Intinya di semuanya Iya. diniatkan ibadah. wits. Enggak. Ini maksudnya tuh kenapa sih? Kenapa Bu? sih aku ya ini? kok kayak iya bijak banget hari ini. Mungkin Tadi- ya- Besok tadi udah sahur mulai pakai apa? libur. Oh, besok udah Ini mulai kan, libur. mungkin ini karena di depan kamera. Oh, di depan kamera. Ini nanti kalau udah di belakang, nyablak. maksudnya kayak reok ya. Ya, singo. Iya, yang ditakutin di bawah itu kan ya Mas Ucup. Nah, kalau saya kan Emang cuma saya di nggak atas. ditakutin. Ya, Emang ini menakutkan, Bu. Diam-diam menakutkan. Enggak. cuma lewat aja ini. Iya, cuma lewat aja langsung masuk langsung Enggak gitu. juga ah. Saya memang sering keliling. Itu kan gabut ya. Enggak. Oh, enggak. Ya karena memang Tugasnya salah satu itu. memang Tugasnya tugas tidak tertulis. Iya. Nah, jadi saya sering keliling, masuk ke tiap-tiap ruangan bagian. Saya tanya, ada masalah apa tentang SDM ini yang perlu diselesaikan saat itu juga, selesaikan saat itu juga. Sering saya dicurhat-curhat, mau di jam kerja maupun di luar jam kerja sering. Di sini saya sampai malam jam 2, jam 1 pagi pun Open curhat hubungi Mas Ucup gitu ya. Wah. Nomor ada di bawah sini. saya cuma mendengarkan saja sih, nggak ngasih solusi. Jadi nggak kayak pegadaian. Nggak ada solusinya soalnya. Ada solusinya, nggak bisa ngasih solusi. Iya, kalau kita ngobrol soal profesional bekerja ya Bu ya, kita semuanya kembalikan sesuai dengan peraturannya yang ada di kita. Kalau belum ada, kita cari solusinya, jalan tengahnya, win-win solution. Wits. Gitu. Ngeri banget. Kan kita nggak mencari siapa yang salah, Wih. tapi kita cari solusinya apa, kita pikir bareng-bareng gitu aja. Tenan iki ketok ndek mau sahur nganggo sego Arab iki. Ora. Tenan. Ketok anu, mau soalnya kok sahur pakai anu. Sahur pakai pakai Anu. apa? Anu. Pakai tausiah. Oke. Nggak sahur aku. nggak sahur. Jadi memang pada dasarnya ketika menjadi SDM-PMI yang penting adalah ikhlas, loyal dulu, jangan expect too much gitu ya Bu ya, ya Yes. Mas ya. Gitu. Ya sudah, kalau ini dilanjut ini bisa sampai 15 episode. Karena saya hari ini bintang tamunya banyak sekali nih. Oh iya. Berapa menit tuh ini? Kita udah lama banget, ini udah 1 jam. Kayaknya Oke, baru 5 menit. saya mau closing Mas. Oh iya. Oke, sampai jumpa lagi di Japri PMI Solo. Jangan penting bareng PMI Solo. Dadah. Dadah.